Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'i tabi'in dan seluruh umatnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak, saya ingin bertanya dulu, atau Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mempelajari materi yang akan disajikan oleh Bapak pada pertemuan kali ini, rapikan dulu duduk kalian dan Bapak perintahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilahkan. Nah, pada pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari subjudul dari judul ini, subbab dari bab ini, yaitu larangan perkelahian. Nah, apakah kalian ada yang masih ingat tentang apa itu perkelahian dan dampaknya seperti apa? Silakan, Ujang Handi. Baik, bagus. Ya, betul ya. Jadi perkelahian itu bisa mengakibatkan dampak buruk bagi kita. Bisa membuat diri kita terluka, kemudian kita jadi bermusuhan dengan kawan ataupun dengan orang lain karena terjadi perkelahian tersebut. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang larangan perkelahian. Tapi sebelum itu, perkelahian, miras, dan narkoba. Tapi sebelum itu, Bapak ingin menanyakan dulu, sepertinya ada yang kurang di kelas ini. Apakah ada yang tidak hadir? Siapa? Ibro, kemana Ibro? Oke, ya kita doakan semoga Ibro cepat sembuh dan di dalam sakitnya bisa menjadi kifarat atas dosa-dosanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, senang sekali Bapak hari ini bisa kembali berjumpa dengan kelas 11 IPA di dalam mata pelajaran PAIPP. Nah, karena perkelahian telah kita bahas minggu sebelumnya, untuk minggu sekarang kita akan membahas tentang bahaya atau larangan miras dan narkoba dalam Islam. Dari 3 subbab ini, ada perkelahian, miras, narkoba, dan dalam Islam ada kan larangannya itu. Ini ketiga hal ini, perkelahian, miras, dan narkoba adalah 3 hal yang biasanya terjadi secara terikat dan beriringan. Untuk itu, Islam melarang kita untuk berkelahi, mengonsumsi miras dan narkoba. Nanti kita akan mengetahui apa alasan dibalik pelarangan tersebut. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada minggu kali ini, kita dapat mengetahui dalil-dalil tentang bahaya tawuran, miras, dan narkoba. Kemudian dapat memahami alasan mengapa tawuran, miras, dan narkoba diharamkan. Kemudian kita dapat mengambil hikmah tentunya dari dilarangnya tawuran, miras, dan narkoba. Baik, selanjutnya di sini Bapak akan membacakan dalil tentang pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah, pentingnya menjaga persaudaraan antara kita sesama umat Islam maupun sesama umat manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadzibina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bagaimana artinya? Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan
amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Tentu ini harus kita pegang teguh agar kita semua dapat dilimpahkan rahmat oleh Allah dan dijauhkan dari permusuhan. Nah, di dalam dalil ini sudah dijelaskan bahwa kita harus menahan amarah. Dalam kondisi apapun, kita harus belajar untuk bersabar dan menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Ini menurut Quran Surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Selanjutnya, ini dalil tentang minuman keras atau khamar dan narkoba. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'un lin-nasi wa ismuhuma akbar min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qulil afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Di sini Allah menjelaskan tentang minuman keras dan yang memabukkan. Mereka menanyakan kepada Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Jadi, khamar dan judi itu memiliki manfaat bagi manusia. Tetapi, dosanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 219. Ini sesuai dengan apa yang terjadi di zaman ini. Karena di zaman ini sering terjadi orang-orang yang berjudi atau yang sering dikenal dengan apa kata kalau sekarang mah judi itu judi apa? Judi online atau judol. Mereka mendepositkan uangnya yang harusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk judi, kemudian hasilnya biasanya digunakan untuk meminum minuman khamar ataupun narkoba, dan jelas itu adalah dosa-dosa yang bertumpuk ya, dan dapat mengakibatkan akibat buruk bagi kita, uang habis, kemudian diri rusak, kemudian hubungan kita dengan orang lain juga menjadi rusak. Seperti kata Bapak Haji Omar Irama, uang judi najis tiada berkah. Seperti itu. Tentu kalian sudah mengetahui. Coba Jang Handi bisa menyanyikannya? Oh, tidak. Oke, intinya seperti itu ya. Nah, bahaya taburan ini sudah kita bahas minggu lalu, tapi kita akan ulas. Pertama, hanya akan menambah permasalahan baru. Perkelahian memperuncing permusuhan. Kemudian perkelahian mengancam keselamatan jiwa manusia, tentu ya, karena dengan perkelahian bisa mengakibatkan orang terluka dan meninggal dunia. Nauzubillahi min dzalik. Perkelahian akan mempersulit terciptanya kerukunan ya, dan perkelahian akan memecahkan kerukunan bangsa. Tentu ini tidak sesuai dari bahaya tawaran ini, sangat tidak sesuai dengan asas-asas keagamaan, dan di dalam Pancasila juga sangat ditekankan untuk menjaga persatuan antar bangsa atau persatuan Indonesia. Seperti itu. Nah, kemudian ada hikmah menghindari perkelahian. Yang pertama ada, coba baca Fadli, baca. Oke, bagus. Jadi terpeliharanya persatuan bangsa ini sesuai dengan apa yang tertanam di dalam Pancasila. Kita harus senantiasa menjaga kerukunan dan persatuan bangsa agar bangsa kita menjadi bangsa yang maju. Sama dengan di dalam aspek agama Islam, kita harus menjaga persatuan ukhuwah Islamiyah, baik sesama umat Islam maupun dengan umat non-Muslim, seperti itu. Nah, sekarang Bapak akan memberikan kalian tugas untuk 3 kelompok ya. Bapak akan bagi kalian 3 kelompok. Instruksinya adalah coba kalian jelaskan menurut bahasa kalian sendiri dan diskusikan bahaya miras dan narkoba. Misalkan penyebab perbuatan keji dan mungkar. Misalkan perbuatan keji dan mungkar seperti apa yang biasanya diakibatkan oleh minuman keras. Kemudian tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Nah, kemudian kalian cari literatur
tentang dalil atau keterangan ini. Nah, kemudian mendapat ancaman dan siksaan di akhirat. Nah, seperti apa hukumnya, kemudian ada dalil-dalilnya, itu tugas untuk kalian. Dibagi menjadi 3 kelompok, nanti kalian diskusikan hal tersebut dan minggu depan akan ditampilkan ke depan atau dipresentasikan di depan. Nah, kemudian ini yang penting, bagaimana sih cara agar menghindarkan diri kita dari narkoba dan miras dan perkelahian? Nah, pertama yang paling penting adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beribadah, kemudian memperbaiki konstruksi hati kita, jadi memperbaiki kebersihan hati kita, kemudian memilih teman dan lingkungan yang baik. Ini yang penting, karena hal-hal tersebut yang tadi kita jelaskan tentang tawuran, miras, dan narkoba ini seringkali diakibatkan dari salah memilih teman dan berada di lingkungan yang tidak baik. Kemudian ada mengingat-ingat bahaya yang ditimbulkan dari miras dan narkoba. Kalian harus tetap menanamkan atau mengingat-ingat kembali apa saja sih bahaya dari miras dan narkoba. Seperti itu. Apakah kalian paham, anak-anak? Oke, bagus. Nah, jadi ini harus benar-benar kita pahami dan kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, karena ini bukan hanya sekedar teori. Karena pendidikan agama Islam adalah suatu mata pelajaran yang berorientasi pada pelaksanaan di dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah sebagai insan yang beriman, kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari perilaku buruk seperti tawuran, miras, dan narkoba. Karena hal itu hanya akan mengakibatkan diri kita celaka baik di dunia maupun di akhirat. Kita harus benar-benar memahami dan meresapi hal ini, karena kita sudah tahu bahwa miras dan narkoba ataupun perkelahian itu menimbulkan dampak yang sangat buruk bagi diri kita, bagi keluarga, dan bagi umat, seperti itu. Karena ketika generasi muda sudah dihancurkan oleh tawuran, miras, dan narkoba, masa depannya mungkin akan suram, seperti itu. Jadi kita sebagai generasi muda yang sangat cinta kepada Islam, cinta kepada diri kita sendiri, cinta kepada umat, kita harus menjauhi hal-hal yang tadi telah Bapak jelaskan, seperti itu. Mudah-mudahan kalian semua memahami dengan kesadaran hati yang penuh dari apa yang tadi Bapak sampaikan. Oke, untuk tugasnya tadi diingat-ingat lagi ya. Untuk 3 kelompok, Bapak bagi 3 kelompok untuk mengerjakan tugas yang tadi. Kemudian minggu depan kalian harus mempresentasikan di depan. Nanti teman-teman boleh bertanya ataupun menambahkan argumen ataupun literatur yang lain untuk melengkapi apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman kalian, supaya kita lebih memahami tentang materi ini. Demikian yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian semua, dan mudah-mudahan kita semua tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat dijauhkan dari hal-hal yang bisa membuat kita berdosa dan nauzubillah nanti di akhirat kita mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketahuilah, siksa Allah sangat pedih pada orang-orang yang mengingkarinya, seperti itu. Baik anak-anak, apakah kalian sudah paham tentang materi ini? Apakah ada yang ditanyakan tentang materi tadi? Oh, berarti kalian sudah paham ya. Ingat ya, saya instruksikan tugasnya dikerjakan di rumah, nanti dipresentasikan minggu depan. Baik, sekian yang dapat Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.